Kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Datang di kanal edukasi kita. Hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting, namun sering menjadi perdebatan: pelecehan seksual dan penyimpangan seksual, termasuk isu LGBT. Mari kita pahami dengan kritis dan bijak ya. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terancam. Bentuknya bisa berupa sentuhan fisik tanpa izin, komentar atau candaan bernada seksual, tatapan yang melecehkan, pemaksaan atau ancaman untuk mendapatkan keuntungan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja loh, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, atau ruang publik sekalipun. Dan yang terpenting, pelaku bisa siapa saja, termasuk orang terdekat. Dampak pelecehan seksual sangat serius. Banyak korban mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kecemasan, bahkan depresi. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi karir, pendidikan, dan relasi sosial korban. Karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengenali dan mencegah tindakan ini. Apakah teman-teman semua mengetahui apa itu penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual dalam istilah umum merujuk pada perilaku seksual yang menyimpang dari norma-norma sosial atau budaya tertentu. Berikut ini beberapa contoh yang sering dibahas, antara lain: 1. Ekshibionisme atau memamerkan alat kelamin di depan umum. 2. Voyeurisme atau mengintip aktivitas seksual orang lain. 3. Pedofilia atau ketertarikan seksual kepada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu masokisme dan sadisme berlebihan. Ini berbeda dengan orientasi seksual seperti homoseksualitas atau LGBT yang saat ini banyak sekali diperdebatkan statusnya. LGBT adalah singkatan dari lesbian, seperti gay, biseksual, dan transgender. Nah, dari sisi ilmu psikologi dan kesehatan modern, orientasi seksual seperti homoseksual tidak lagi dianggap sebagai gangguan mental oleh WHO sejak tahun 1990. Namun, persepsi masyarakat masih sangat bervariasi, tergantung nilai budaya, agama, dan hukum di masing-masing negara. Nah, penting banget nih membedakan antara orientasi seksual atau seperti yang kita tertarik secara emosional, romantis, atau seksual dengan perilaku menyimpang yang merugikan atau melanggar hukum. Pentingnya pendidikan seksual yang sehat. Untuk mencegah pelecehan seksual dan memahami isu-isu seperti LGBT secara bijak, kita perlu pendidikan seksual yang sehat dan sesuai usia. Pendidikan ini mencakup yang pertama, penghargaan terhadap tubuh sendiri dan orang lain. Yang kedua, hak untuk berkata tidak. Yang ketiga, pentingnya konsen atau persetujuan. Yang keempat, pemahaman tentang keberagaman seksual secara ilmiah dan sosial. Dengan edukasi, kita membangun masyarakat yang sadar, tidak mudah menghakimi, dan tahu cara melindungi diri sendiri. Seperti pelecehan seksual dan LGBT tidak bisa disederhanakan dalam hitam putih. Kita perlu pendekatan yang berakar pada ilmu pengetahuan, nilai kemanusiaan, dan budaya kita. Yang pasti, pelecehan seksual adalah pelanggaran serius yang harus dicegah dan dilawan. Sementara itu, perbedaan orientasi seksual perlu dipahami, bukan dibenci. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami pelecehan seksual, jangan diam ya, laporkan saja. Dan jika kamu ingin memahami lebih lanjut tentang topik ini, mari kita berdiskusi dengan terbuka dan saling menghargai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.